Lil Nas X, musisi yang mungkin jadi favorit kalian dan udah dengerin lagu-lagunya, kali ini mendapatkan situasi yang cukup questionable. Like, what is going on? Nah, hey, What don't up? be late to the party tonight. Where at? You know where it's at. Nah, go ahead, babe. Nah. Go ahead, babe. Nah. Didn't I tell you to put the phone down? Uh-oh, somebody's gonna have to pay for that. Jadi Lil Nas ini baru aja ditemukan kayak lagi dalam keadaan yang aneh dan tidak sehat di jalanan di Amerika. Dia tiba-tiba tidak berbusana dan jalan-jalan dan kayaknya lagi dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan gitu. Dan akhirnya dia baru-baru ini masuk penjara. So, apa yang sebenarnya terjadi sama Lil Nas X, musisi favorit kalian, dan bagaimana keadaan dia sekarang? Grammy winner charged with assault cops while nearly. Rapper and singer Lil Nas X is facing felony charge stemming for a possible overdose episode that led him to strolling the street of Los Angeles in the nude on Tuesday, after which he allegedly injured several police officers. Jadi Lil Nas X ini baru aja masuk penjara karena diduga melakukan kekerasan terhadap polisi, dan pada saat itu semua terjadi dia sedang tidak berbusana di Los Angeles. Ini videonya. Beberapa orang banyak banget ngerekam video dia kayak lagi nggak jelas gitu di jalan dan ngajak orang untuk party atau apa. Tapi jelas ini bukan perilaku, bukan karakteristik, bukan ciri-ciri orang yang baik-baik saja. Lil Nas bahkan sempat ketemu sama fansnya dan minta-minta foto, tapi kayak ya nggak jelas aja nih orang mau ngapain gitu. Can you do this dance with me? No, let's take this picture. All right. Where's the party? Dan ternyata pada saat itu terjadi juga upaya polisi untuk mengamankan beliau, tapi ternyata beliau melakukan penyerangan terhadap polisi, sehingga dia harus ditangkap dan dipenjara. Dugaan yang terjadi sekarang itu masih dugaan adalah ya tadi overdosis, alias ya narkoboy pakai obat-obatan dan mungkin ditambah mabuk-mabukan dan dalam keadaan yang cukup tidak, mungkin memang tidak lagi baik-baik aja hidupnya atau gimana, tapi ya benar-benar mengganggu ketertiban dan bahkan sampai mencederai seseorang, sehingga ya mesti diamankan. Tapi apa yang membuat dia sampai sebegitunya? Nah, kabarnya ini ada beberapa pihak yang mengasumsikan kalau dia itu sebenarnya lagi stres berat karena dia karirnya lagi kurang sukses. Di lagu terakhirnya dia sangat-sangat tidak meledak, sangat-sangat tidak rame, sehingga mungkin dia ada financial trouble atau ada konflik di manajemennya atau lain-lain, sehingga yang ngelit dia ke kacau balau. Dan memang ini mungkin kejatuhan pertamanya dia. Mungkin ya, gue nggak terlalu ngikutin karir dia, tapi so far dia ini emang orang yang mendapatkan kesuksesan berturut-turut dan beruntur-untur. Salah satu lagu yang paling populer dan mungkin yang pertama populer adalah Old Towns, yang dimana dia benar-benar menjadi lagu everybody songs gitu loh, kayak semua orang dengerin, semua orang ikutin. Copyright gak sih kalau gue nyanyiin juga? Untung suara gue jelek, jadi ya semoga tidak terdetek sama konten ID YouTube. Nah, dari situ dia juga mendapatkan berbagai macam kesuksesan besar dengan lagu-lagu yang lainnya. Jadi banyak banget kesuksesan demi kesuksesan yang terjadi dalam hidupnya, nggak 1-2 kali, tapi berkali-kali, sampai akhirnya dia ngeluarin lagu yang berjudul G Christ itu flop, alias tidak berhasil dan gagal total. Lil Nas X controversy didn't translate into commercial success this time around. This week, G Christ does reach the Hot 100, but it debuts much lower than the musician was surely hoping. The tune enters the ranking of the most consumed song in the US at number 69. Nice. The track also started at number 21 on the digital song sales list with just under 1,700 copy sold. Jadi jelas dari angka ini sangat-sangat pertama kalinya mungkin kejatuhan yang besar dari Lil Nas dengan lagu barunya yang juga jelas kontroversial. Dari judul aja kalian bisa tebak sekontroversial apa lagu itu, silahkan kalian cek sendiri, gue malas bahas. Jadi mungkin dia stres berat, dia juga baru aja ditinggalin mendiang neneknya yang mungkin sangat dia sayangi, sangat dekat dengan dia. Jadi kayak dia stres berat, juga kejatuhannya juga bikin stres berat dan kacau balau. Namun
Nah di sini namunnya. Namun, kenapa ini jadi namun, no? Sebenarnya orang tuh bisa jadi kayak berempati atau simpati sama situasi dia sekarang. Jadi kayak semacam sedih, jadi saya semacam ikutan merasakan kesedihannya, depresinya dia, kejatuhannya dia, anxiety-nya dia, dan segala macam penyakit atau keadaan yang dia alami. Tapi internet tuh jadi kayak males, jadi kayak ya elah, nyari kontroversi lagi nih orang, nyari rame lagi nih, nyari seru-seruan lagi nih, biar naik lagi nih. Yep. Orang-orang beranggapan bahwa Lil Nas ini lagi mau promosi lagi sebenarnya, atau lagi mau memanfaatkan detukan-detukan, degungan-degungan atau resonansi di internet terhadap dirinya yang dari dulu emang hobi membuat kontroversi semenjak Old Town ya. Jadi dia kan Old Town gara-gara internet dan lain-lain, terus dia kayak mesti banget bikin sesuatu yang kontroversial di musik-musik karirnya setelah hal itu. Gak usah jauh-jauh dari lagunya aja, J. Christ, pasti kalian langsung menduga ini sangat-sangat kontroversial dan isinya sangat-sangat nyebelin, dan mungkin bahkan untuk beberapa orang keterlaluan. Gue bisa pahami kenapa kalian bisa bilang itu keterlaluan. Dan gak jauh dari situ kalian mungkin juga sempat tahu lah bagaimana musik-musik video dia yang sangat-sangat super menggunakan appeal-nya sebagai gay dan ditabrakan ke isu-isu sosial lainnya, dan ya kontroversial. Yang bukan lagu apalagi yang kontroversial ada. Dan ini menurut gue jelas harusnya sih bisa masuk ke ranah hukum, dan bener masuk ke ranah hukum ya. Lu pada tahu nggak kalau misalnya pas ngeluarin lagu yang mana yang ada setan-setan itu loh di musik video tuh yang yang itulah. Itu tuh dia ngejual sepatu gitu yang jumlahnya cuma 666, dan di sepatu itu ada apa? Yes, ada darah manusia. What? Kayak edgy banget, kayak who's the edgy boy? Who's the edgy boy? You're the edgy boy. Nike settles lawsuit against company that made Lil Nas X Satan shoes. Kalau nggak salah intinya adalah dia itu tuh jualan sepatu Nike tapi kayak dimodif, dan di bagian belakang sepatu itu ada darah manusia. Gua nggak tahu apakah itu gimmick, apakah itu beneran darah, apakah itu gimana, gue nggak ngerti. Tapi yang pasti Amerika, just being Amerika, 666-nya langsung terjual habis. Apalagi di sana banyak sneakerheads kan, orang-orang yang suka koleksi dan lain-lain. Tapi kayak itu darah apa, dan maksudnya gimana, itu gimmick atau apa, dan it's blood. If it's real blood, man, that's dangerous. Dan akhirnya tentu saja Nike menuntut perusahaan tersebut dan Lil Nas, dan ya masuk ke jalur hukum lah. Dan ini kan ngaco banget gitu loh. Tapi orang pada beli, gue gak ngerti lah sama Amerika. Dia juga sempat pura-pura hamil ya gitulah. Jadi makanya kayak orang tuh sulit berempati atau bersimpati sama dia yang sekarang. Kalau emang beneran crash out-nya dia sekarang itu beneran semacam cry for help, semacam teriakan untuk minta tolong gitu. Tapi karena udah terlalu banyak bikin kontroversi, jadi orang langsung nganggap ini juga bagian dari marketing promosi untuk album terbaru, atau nanti ada song terbaru yang tahu-tahu bikin lagu tentang depresi, anxiety dan lain-lain. Jadi orang udah capek. Which is good, which is buat gue adalah sikap yang gue sangat akui bagus lah. Nggak usah semuanya lu iyakan gitu. Dan ya seperti yang gue juga sempat bilang di berbagai macam kesempatan, bahwa kalau sekalinya lu udah terkenal karena kontroversi, ya lu mesti bikin another controversy untuk stay relevant atau semakin terkenal. Lu nggak bisa cuma ujuk-ujuk datang dan bilang gue punya karya, kalau awalnya karya yang pengen lu jual dijual dengan cara yang controversial. Lu nggak bisa ujuk-ujuk datang bilang ini karya gua. You need to make another controversy. Dan untungnya orang punya fatigue gitu, kayak capek lah ngikutin kontroversi dia. Dan akhirnya Lil Nas sudah keluar, dan dengan jaminan duit penjara yang cukup luar biasa. After spending 3 years in jail, he was released on 75,000 bail, conditional on attending treatment. Bail seperti yang kalian udah pelajari bareng-bareng sama gue di sini ya. Kalau kalian ngikutin kasus-kasus luar Indonesia itu kayak jaminan. Jadi dibayarin 75.000 US dollar yang kalau dirupiahkan itu segini. What? Duit dari mana itu untuk ngejamin orang crash out malam-malam gak pakai baju? Dan ya dia akhirnya udah keluar dari penjara, dan nggak tahu dia beneran begitu atau emang ada masalah atau emang bagian dari marketing. Tapi orang intinya udah kayak ya udah, kesian, nggak tahu. Ada banyak yang bisa dipelajari, sudah pasti. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama hal-hal yang lagi rame di internet, nggak cuma konten kreator tapi juga bisa artis-artis kayak gini, kalian bisa support channel ini dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi coba cek channel gue kalau kalian masih mau nontonin gue ngobrol bareng sama kalian ngomongin sesuatu. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, Old Town Road padahal udah bagus sih. Pertahanin maksudnya musiknya beneran bagus, man. Ya, tanpa lu peduli dia gay atau sekontroversialnya. Coba lu ingat era Old Town, emang musiknya bagus banget dan menarik banget gitu loh. Pakai musik country kan siapa orang Indonesia yang suka musik country itu bisa dihitung gitu. Not that huge gitu. Tapi pas dia nyanyiin kayak, country music tapi modern, tapi yang nyanyiin juga bukan orang kulit putih ya kan. Why tiba-tiba dia langsung kayak aneh.